Pertama-tama kita akan membuka aplikasi XAMPP terlebih dahulu. Lalu setelah itu menunggu loading. Setelah loading selesai, hal yang berikutnya kita lakukan adalah menghidupkan atau mengklik start kepada modul Apache dan modul MySQL. Setelah itu, baru kita akan membuka aplikasi MySQL. Kemudian buka aplikasi MySQL Workbench, kemudian pencet tanda plus di bagian connection, lalu di bagian connection name isi SIMRS, lalu pencet OK. Lalu udah bisa dipencet, ketik connection away, selanjutnya pencet tanda tabung di atas, lalu di bagian name diisi DB Clinic, lalu pencet apply, terus apply lagi, terus pencet finish. Kemudian di bagian DB Clinic pencet 2 kali, lalu pencet set as data clinic. Kemudian di bagian tabel pencet kanan, lalu pencet create table, lalu di bagian table name isi pasien, lalu di kolom pertama isi ID, di bagian data type-nya pencet integer 11, lalu PK dipencet, NN dipencet, dan EI dipencet juga. Untuk kolom 2 dan seterusnya, silahkan lihat di modul yang sudah disediakan oleh Bapak Yudi. Jika sudah, langsung pencet apply, lalu pencet apply lagi, langsung pencet finish. Kemudian buat lagi tabel, yaitu klik kanan pada tabel, lalu pencet create tabel, lalu tabel nama diisi kunjungan. Untuk kolom pertama, pada kolom name isi ID, lalu untuk data type-nya integer 11, lalu checklist bagian primary key, NN, dan AI. Untuk tabel selanjutnya sama kayak yang seperti modul bapaknya. Kalau sudah terisi semua, lalu pencet apply, lalu apply lagi, lalu pencet finish. Klik kanan tabel, lalu pilih create tabel, lalu di tabel nama ketik diagnose ICD-10. Lalu pada kolom nama pertama isi kode, lalu data type-nya pilih varchar 10, lalu pencet centang yang bagian PK sama NN. Untuk kolom berikutnya bisa dilihat pada video. Kalau sudah, pilih apply, lalu apply lagi, lalu pencet finish. Untuk yang selanjutnya sama, pencet kanan table, lalu create table, lalu bagian tabel nama isi tindakan. Pada kolom pertama ditindakan, yaitu kolom namanya diisi kode. Untuk data type-nya pakai varchar 100, pencet PK dan NN. Untuk isian bawahnya bisa dilihat pada video di atas. Jika sudah, pencet apply, lalu apply lagi, lalu pencet finish. Kemudian pencet 2 kali pada pasien, lalu pencet tanda kotak-kotak atau result kit. Bagian ID nggak usah diisi, langsung ke nomor RM, yaitu 12345 sesuai ketentuan kelompok. Lalu bagian nick diisi nick teman kalian, dan itu diisi terus sampai semua anggota sudah terisi. Kalau sudah, lalu pencet apply, lalu apply lagi, lalu finish. Ulangi lagi pada tabel kunjungan, ID nggak usah diisi, nomor kunjungan diisi sesuai keberangkatan pasien. Pasien pertama kode K001, pasien ID-nya 1, tanggal kunjungannya tanggal pasien kunjungan hari ini, diisi unit layanan, penanggung jawab, keluhan, dan cara bayarnya pasien itu apa. Isi sampai pasien selesai. Jika sudah, klik apply, lalu apply lagi, lalu pencet finish. Lalu ulangi lagi pada bagian diagnosis ICD-10, yaitu kodenya diisi, nama diisi, deskripsi aktif diisi, kode sesuai pasien yang sakit tadi. Jika sudah, lalu klik apply, finish. Lalu ulangi lagi ke bagian tindakan.
Setelah itu, cross-check pada bagian tabel apakah sudah benar-benar bisa dijalankan atau belum. Klik tabel pasien dan ganti DB klinik pasien dengan pasien saja. Setelah itu, klik tanda flash di bagian atas dan lihatlah tabel di bagian bawah apakah tabel tersebut sudah sesuai dengan tabel pasien atau belum. Lalu klik bagian database, lalu pilih Reservoir Engineer, lalu pilih di Storage Connection, pilih SIM RS, lalu pilih Next, lalu Next lagi, lalu pilih yang DB Clinic, Next, lalu pencet Execute, lalu tabel diagram, diagramnya pasti muncul seperti di atas. Klik panah one to many dan hubungkan antara kunjungan dengan pasien. Setelah itu, klik panah lagi dan hubungkan antara tindakan dengan kunjungan. Dan yang terakhir, klik panah one to many lagi dan hubungkan antara kunjungan dengan diagnos ICD.